Jadi karena terikat janji-janji politik, nah lantas kan terpaksa alokasi ini kan harus dilakukan. Iya, betul. Walaupun saya mengatakan ini betul-betul bermanfaat ya. Tapi yang lain-lain, nah ini yang persoalan kan, Iya, Pak. dengan bertambah gemuknya kabinet dan lain-lain ini Iya, kan iya. cerita lain. Iya. Nah ini tentunya dan kita harus sadar bahwa selama ini APBN kita kan sangat berperan menjadi roda ekonomi kan. Paling enggak ya perhotelan kan, tidak Iya, ada seminar dan lain-lain. Perjalanan Ini kan dinas ya Pak. dinas itu. Nah, ini tentunya akan lebih memukul. Jadi kembali ke tadi, kenapa sampai ekonomi ini mandek? Ini sebenarnya bukan baru sekarang. Ini klimaksnya apakah sudah lebih transparan atau pencitraan sudah tidak sekental dulu sehingga dan satu waktu pencitraan juga akan meledak kan. Benar. Kita nggak bisa tutup-tutupi terus. Oke, pemirsa Cuap-Cuap Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Kali ini kita tetap berada di konten koneksi, konten Ekonomi. seksi. Masih bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Saya ditemani oleh Michael Jeffriando yang merupakan redaktur pelaksana ekonomi di CNBC Indonesia. Kita sudah kehadiran narasumber yang nggak kalah kerennya, nggak kalah hebatnya. Dia merupakan seorang pengusaha yang sudah puluhan tahun, mungkin sudah 30 tahun. Sekarang dia menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia. Namanya adalah Pak Anton Supit. Pak, makasih Pak sudah hadir Pak di Cuap-Cuap Cuan Pak. Semoga sehat selalu Pak. Sama-sama Mas. Terima kasih atas undangan Mas Iya, Pak. Wahyu dan Mas Daniel. Pak, di podcast Cuap-Cuap Cuan ini kita akan membahas soal situasi ekonomi terkini ya, Mek ya. Iya. Kita sudah mengundang berapa banyak sih ahli-ahli ekonomi, mantan menteri, ya kan, Betul. sampai penasihat-penasihat presiden. Tapi kali ini kita belum pernah datang Pak, kedatangan pengusaha yang langsung melihat di kondisi sektoril, kondisi real seperti apa Pak. Menurut Pak Anton nih sebagai pembuka Pak, kondisi ekonomi Indonesia sekarang seperti apa sih Pak di mata pengusaha Pak? Boleh ceritain Pak? Jadi Mas Wahyu, saya sebelum masuk ke situ saya ingin menyampaikan perbedaan antara politik dan ekonomi. Iya Pak. Politik bermusuhan sebesar apa, sehebat apapun, terjadi koalisi, duduk Teman damai, teman lagi. Ekonomi salah kebijakan, sudah hancur, bangkitnya lama Mas. Oh, Kalau iya. masih bisa bangkit, Iya, bisa iya, bangkit iya, ya. iya. Nah ini yang harus betul-betul kita amati dengan Iya, serius. iya. Kalau Mas Wahyu tanya ekonomi real saat ini memang sangat berat dan ini sebenarnya sudah mulai dari zaman Jokowi, bukan baru sekarang. Ini hanya tinggal karena meneruskan Iya, iya. yang ada. Karena kita sudah mengeluhkan, karena begini. Kalau kita bicara suksesnya di dalam 10 tahun Pak Jokowi ini, artinya indikasi yang kita lihat kenapa yang namanya masyarakat kita masih ada 140 juta orang tidak sanggup bayar BPJS Kesehatan, dibayar pemerintah. Iya. Iya, betul, disubsidi ya Pak istilahnya. Disubsidi. Kedua, angka pengangguran. Iya. Memang saya tidak tahu yang benar yang mana ini. Kalau BPS mengatakan 8 jutaan orang sekarang, ini makin hari makin turun. Iya. PHK juga berbeda. Betul. Saya bisa buktikan bedanya di mana. Tapi kalau kita buka lembaran pada waktu membuat undang-undang Cipta Kerja Iya. dengan sistem Omnibus Law, itu sangat jelas dikatakan bahwa pencari kerja ada 45,8 atau 0,6 juta orang. Nah, jadi sebagai pemerintah, Mas Wahyu, kalau Mas Wahyu yang harus memutuskan, kita harus bikin strategi untuk mengatasi berapa banyak orang butuh lapangan pekerjaan. Betul. Nah, yang 8 juta atau 45. Iya. Artinya kalau kita masih menggendong zaman Pak Jokowi ini 10 tahun masih menggendong 45 juta pengangguran, itu jangan main-main dari 130-an juta orang labor force. Iya, iya. Ini bukan 8%, 7% lagi, sangat besar. Betul. Nah, akibat ini tidak ada pekerjaan. Belum kita bicara dari segi kriteria pekerja. Kalau kita bicara yang formal worker dan informal worker, itu masih sekitar 60% informal worker, Gede juga ya, Pak. 40%, dan itu sampai hari ini begitu.
Jadi Pak, informal itu maksudnya yang gajinya nggak tetap kan Pak? Ya? Nah, jadi gini, kalau formal seperti kita lah. Iya, betul. Setiap bulan terikat, ada dapat gaji, dapat upah, betul. Termasuk buruh formal itu. Betul, Pak. TNI, Polri, dan lain-lain. Iya. ASN. Yang informal itu yang memang ada yang memilih mungkin informal, ya, tetapi umumnya adalah yang pertama tidak ada jaminan sosial. Umumnya ya. Iya. Kedua, tidak ada kepastian dia dapat gaji apa enggak? gaji atau tidak. Itu masih hampir 60%. Coba buka data-data BPS. Iya. Artinya selama ini di bawah terus. Jadi lantas kita sebenarnya sudah kritis juga dari saat itu. Tapi saat itu kan semua lagi demam dengan kesuksesan Pak Jokowi, ya sudahlah, saya tetap bersuara aja gitu. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Faktanya kan begitu. Betul. Nah, jadi ini terbawa sampai hari ini. Nah, kebetulan Pak Prabowo kan punya janji-janji politik. Antara lain sebenarnya makan siang gratis yang berubah makan bergizi. Tapi begini, saya tidak membela makan siang gratis atau makan ini. Saya akhirnya difasilitasi oleh Pak Rahmat Pambudi dan Pak Dadan, Badan Gizi Nasional ini melihat penyelenggaraan makan bergizi gratis di dapur yang sebagai pilot project di Warung Kiara Sukabumi. Mas Wahyu, memang sangat memprihatinkan. Kenapa, Pak? Karena saya lihat gini ya. Pertama saya cerita dulu sistem kerja. Kebetulan manajer sana itu hebat, namanya Insinyur Pahmi. Dia masih muda, alumni IPB, jadi dedikasinya dia tata dapurnya itu demikian rapi. Bekerja 3 shift. Masuk jam 3, masak jam 3, jam 7 pagi, jam 10. Jam 3 pagi untuk anak-anak SD yang makan jam 9. Benar. Masuk itu dapurnya bersih, kita harus buka sandal, dan untuk AC-nya tidak keluar pakai segala macam seperti masuk cold storage itu ya. Nah, dan cara bekerjanya mereka melalui koperasi. Koperasi inilah yang membeli dari masyarakat. Jadi dari segi ekonomi masyarakat ini ada menghidupkan ini ya. Jadi tidak langsung daripada perusahaan-perusahaan besar. Jadi telur, ikan dari semua mereka. Nah, kenapa melalui koperasi? Karena mereka lebih gampang dalam kalau ada sistem klaim atau kualitas. Setelah itu kita melihat di seberangnya sekolah SD. Jam 9 pagi dia makan. Situ ada tempat cuci tangan dan sudah ada duduk bersila di selasar. Kepala sekolah menceritakan itu yang membuat kita juga terharu. Kan dananya saat itu 15.000. Iya, Pak. 5.000 susu, 10.000 itu nasi. Lauk itu berupa ikan, daging atau ayam atau telur. Sayur dan buah. Nah, sekarang susu hilang katanya, hilang, tetapi nggak tahu akan digantikan atau pokoknya dana turun 10.000. Saya nggak ikuti persisnya. Yang mengharukan adalah susu ini minum hari ini, besok tidak minum, dibawa pulang untuk adiknya atau untuk orang tuanya. Daging karena mahal dia ambil sedikit, bagi-bagi, makan, sisa dia bungkus bawa pulang. Artinya kalau kita lihat dengan situasi 140 juta rakyat yang tidak sanggup bayar BPJS kesehatan. Mereka bilang ada markup, tapi masa markup 50%? Benar. Tapi katakanlah markup 50% atau salah tulis, salah membagi 70 juta, Mas. Masih gede juga, Pak. Gede juga, Mas. Nah, jadi kemiskinan kita resminya kan 28 juta. Benar. Jadi 3 kali kalus 50%. Benar. Jadi bagaimana? Jadi sebenarnya niat makan bergizi ini adalah sebenarnya pertama kalau anak-anak ya dengan asupan protein hewani dan nabati kurang, ya itu dia terjebak dengan kemiskinan struktural. Karena dia ini kurang protein, kepintarannya juga tidak memadai. Ya kalau sekolah pun pas-pasan. Ya mungkin ada 1-2 orang lah yang sukses ya. Ada juga yang saya surprise juga. Pernah ada di viral satu anak tukang becak itu bisa menjadi sekolah luar negeri sampai S3. Tapi itu kan exception, Mas. Benar, nggak tidak banyak, secara umum. Sedikit banget. Kesehatan ini kalau daya saing salah satu kesehatan fisik. Bagaimana bisa bersaing dengan dunia luar kalau dari segi itu memang benar. Jadi karena terikat janji-janji politik,
Nah, lantas kan terpaksa alokasi ini kan harus dilakukan. Iya, betul. Walaupun saya mengatakan ini betul-betul bermanfaat ya. Tapi yang lain-lain, nah ini yang persoalan kan. Iya, Pak. Dengan bertambah gemuknya kabinet dan lain-lain ini kan cerita lain. Iya. Nah, ini tentunya dan kita harus sadar bahwa selama ini APBN kita kan sangat berperan menjadi roda ekonomi kan. Paling enggak ya perhotelan kan tidak ada seminar dan lain-lain. Perjalanan kan dinas ya Pak. Dinas itu. Nah, ini tentunya akan lebih memukul ya. Jadi kembali ke tadi, kenapa sampai ekonomi ini mandek? Ini sebenarnya bukan baru sekarang. Ini klimaksnya apakah sudah lebih transparan atau pencitraan sudah tidak sekental dulu sehingga dan satu waktu pencitraan juga akan meledak kan. Benar. Kita nggak bisa tutup-tutupi terus. Nah, disitulah sekarang kita lihat kenapa ini dia menjadi masalah ekonomi ini mandek karena ini kan kayak lingkaran setan. Iya, iya. Investasi tidak masuk, lapangan kerja tidak ada. Dia tidak masuk karena memang iklim investasi juga tidak dibenahi secara benar. Karena tidak ada lapangan pekerjaan, jadi tidak ada income buat masyarakat terutama di bawah. Dan akibatnya pajak juga menurun seperti sekarang ini kan. Nah, jadi ini akumulasi ini sehingga kalau ini kita biarkan terus, saya kira sangat serius. Berat, ya, Pak. Pak, karena ini berbeda ya dibandingkan yang disampaikan dengan pemerintah gitu ya Pak. Karena kalau kita lihat data makroekonomi kan bagus banget gitu. Bahkan kita di G20 masih top 5 lah gitu kan. Dan selalu disampaikan oleh para menteri berulang-ulang kali kita lebih baik dari Cina dan lain-lain gitu. Cuman memang di sini untuk industri Pak lebih spesifik karena Bapak pengusaha mungkin bisa ditunjukkan secara lebih detail gitu Pak. Kira-kira dalam 10 tahun tuh sampai sekarang itu industri yang terpukul yang sangat berat itu apa sih Pak? Tapi sebelum itu yang menggelitik adalah kita ini kan pertumbuhan kan mungkin nomor 4 apa tertinggi di dunia kan? Iya betul Pak. Ada tulisan yang atau katakanlah bukan artikel ya, tetapi wawancara yang lebih banyak mengutip Profesor Arif, anggota DEN. Iya. Pada waktu itu kan dikeluarkan data kemiskinan. Iya, Pak. Dan saya surprise. Data angka garis kemiskinan kita itu lebih rendah dari Timor Leste, Mas. Jadi kalau kita kemiskinan lebih kecil, ya masuk akal juga karena garisnya, batasnya kan kecil. Ini kan jadi ini. Tapi yang menarik yang dikatakan oleh Profesor Arif ini, beliau ini kan dari UNPAD, ya, UNPAD dan anggota DEN ya. Pertumbuhan yang tinggi yang tidak mengatasi masalah kemiskinan adalah pertumbuhan yang menyengsarakan, Mas. Ada bahasa Inggrisnya apa yang ada istilah bahasa Inggris. Jadi apa artinya kalau kita approach selalu pertumbuhan tinggi? Sekarang lebih baik pertumbuhan rendah tapi yang menciptakan lapangan kerja atau pertumbuhan tinggi. Nah, kita harus tahu juga pertumbuhan tinggi dari mana. Pertama kita kan konsumsi. Iya. Mungkin saya nggak tahu berapa 2% atau 3% dari 5% itu ada konsumsi kan. Konsumsi itu megang 53%. Baru kita kan sumber daya alam, Mas. Dan semua tahu sumber daya alam akan habis. Dan saya surprise kenapa ekonom kita kok pada diam. Padahal dulu mereka sering bersuara mengenai Dutch disease. Kutukan sumber daya alam maksudnya Pak. Sumber daya alam karena di Groningen diketemukan gas. Jadi Belanda ini negara kecil dapat gas ini kan wah dari APBN dia kan udah hidup dari itu dan seterusnya menelantarkan yang real. Betul. Setelah habis baru kewalahan. Nah, sekarang pun sebenarnya menurut saya kita juga semacam Dutch disease ini karena apa? Di setiap negara yang saya bukan ekonom ya, tetapi kalau kita lihat perkembangan adalah dan menurut ya saya kutip aja para ekonom mengatakan awal-awalnya selalu kan agraria. Betul. Agraris pertanian ya Pak. Pertanian. Nah, setelah itu manufacturing dan jasa. Nah, beberapa 20 atau 30 tahun lalu pernah datang satu profesor Cho Dong-sung. Dia dari Seoul University. Waktu itu lagi rame bicara teori Berliannya Michael Porter mengenai daya saing. Iya Pak. Faktor-faktor apa yang membuat satu negara punya daya saing tinggi. Nah, si Michael Porter ini kan Amerika. Jadi dia mengadakan sampling di Eropa 6 negara, di Amerika sendiri 1, 3 di Asia, Korea, Jepang, dan Singapura. Partner dia di Korea si Cho Dong-sung ini.
Nah, dia menceritakan situasi Korea. Korea di awal pada waktu merdeka 90% lebih agraris. Pertanian ya Dia Pak. tidak punya apa-apa itu. Nah, sekarang itu ya kira-kira 20-30 tahun lalu dia bilang pertanian tinggal 4%, manufacturing 20-an, 70 services. Kita ini selalu istilahnya leapfrog, lompat katak. Agraris juga belum ditata betul. Manufaktur apalagi. Manufaktur sekarang kan saya berani mengatakan deindustrialisasi. 18% kan data-data pemerintah. Iya. Dan kita services juga belum. Nah, Apalagi. yang sangat disayangkan ada beberapa ya anggota kabinet juga yang merasa padat karya ini sudah harus ditinggalkan. Saya sependapat kalau ada opportunity yang bisa menciptakan lapangan kerja. Benar. Tapi jangan lupa kita ini menggendong angkatan kerja dengan kriteria atau dari segi pendidikan SD ya Pak. hampir 60% atau sekitar itu maksimal SD SMP. Lebih banyak didominasi SD dan SMP. Dan hampir sama juga angka itu 60 informal worker, bukan sektor informal worker, 40 ya. Nah. Jadi dalam kondisi begini ya kita butuh padat karya, Mas Wahyu. Iya betul. Nggak bisa kita, karena itu harus ramah terhadap industri padat karya. Jadi jangan anggap enteng, dan itu yang China, Korea, Taiwan, dia kan mulai dengan padat karya semua. Sampai sekarang saja garment dari China masih ekspor 200 miliar dolar. Kita ini 13 miliar dolar, 12 miliar, sekian tahun stagnan. Jadi bayangkan kita ini menurut saya tidak punya strategi yang pas untuk mengatasi masalah kita kan. Nah, jadi ini yang susahnya ya, setelah memang kalau saya lihat, kalau dulu zaman Pak Harto itu kita harus akui ada tim Pak Wijoyo yang sangat solid. Ahli ekonomi semua tuh Pak. Bappenas saat itu sangat berperan. Benar. Proyek, jadi gini, walaupun sudah disetujui oleh Departemen Teknis, umpamanya bikin airport, saya baru dapat viral 8 airport yang idle. Iya betul. Internasional Pak ya. Internasional. Jadi dulu walaupun sudah disetujui, tapi Bappenas yang akan menseleksi mana yang bisa, mana tidak. Sekarang kan tidak ada. Sehingga kapital kita yang terbatas kan terbuang-buang begitu saja, Mas. Apalagi bangun itu Pak. Apa yang di Kalimantan, ibu kota apa tuh? IKN. Gimana Bisa tuh? lupa. Itu juga buang-buang. Gimana itu Pak? Gini Mas, Itu saya juga dari tadi begini, ngomong begitu, Pak. saya ini rakyat kecil, Iya, tidak Pak. ada bersuara, tidak punya hak. Tetapi sejak awal saya bilang gini ke teman-teman, harus dipisahkan antara ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Iya. Kuala Lumpur sampai hari ini ibu kota negara, pusat pemerintahan di Putrajaya. Putrajaya betul. Dan biasanya kalau pusat pemerintahan itu sepi dan tidak ada investasi. Yang namanya kan pusat pemerintahan. Nah, sekarang kita pindah menggabungkan pusat pemerintahan pusatnya mengharapkan investasi. Benar. Saya tidak tahu apa sebodoh itu si SoftBank itu menjanjikan 100 miliar dolar atau kita yang salah tangkap, tapi kan masa Nggak mungkin ya Pak ya? ya itu rasanya kan cuma waktu itu kalau saya ngomong gini orang anggap oposisi macam itu kan, tapi itu saya ngomong Mas. Yang pindah ibu kota betul-betul itu Amsterdam juga sama, tetapi ibu kota Den Haag pusat pemerintahan. Yang pindah ibu kota betul itu adalah Brasilia. Iya. Rio de Janeiro pindah ke Brasilia. Dan kalau malam kota mati itu. Brasilia Pak. Brasilia. Jadi tidak memang namanya pusat pemerintahan kan. Ya kerjanya PNS kan cuma dari pagi sampai itu malam Sekarang tidur, kita Pak. mau pindah. Ini kita belum bicara yang saya tidak tahu apa itu diperhitungkan. Tapi saya cuma dengar Iya, viral dari Dr. Andang Baktiar, geolog dari ITB. 10 tahun sebelum itu diputuskan, dia mengatakan bahwa di bawah situ segala tambang batu bara, Iya benar, batu bara. yang juga ada potensi lapindo. Betul. Menurut dia ya, bukan saya ya. Iya. Tapi kalau you tanya apa itu rentan, saya tidak bisa mengatakan rentan. Kecuali kalau bilang mau pindah ibu kota di pinggir Merapi. Benar. Pak, tapi itu maksudnya kalau tadi Bapak bilang terlalu dibuang buat program-program yang nggak penting, ini salah satunya kali Pak, IKN itu Pak ya. Oh, saya kira. Dan begini, tidak masuk akal Udah puluhan bagaimana triliun bangun ibu kota, investasi swasta, pemerintah tidak.
Kecuali kalau ada deal investasi swasta, you bangun semua properti pemerintah kementerian sini you punya. Itu kan bukan free. Iya, betul. Kita bisa jual ini kan. Betul. Jadi sebenarnya banyak hal yang saya heran kenapa sikap kritis kita kok sudah kurang ya. Common sense lah. Ya. Pak, tadi Bapak bilang salah kebijakan 10 tahun terakhir gitu Pak, sehingga muncul deindustrialisasi, akhirnya investasi nggak banyak masuk, meskipun saya dengar investasi katanya ngantri, investor-investor ngantri gitu Pak, terus habis itu daya beli menurun. Salah kebijakannya apa sih Pak? Apa terlalu banyak bangun infrastruktur pada saat itu Pak, atau karena apa sih Pak? Jadi begini, infrastruktur juga itu penting ya, tetapi penempatan, ini memang kalau kita bicara dari keadilan, ada satu ekonom cerita ke saya. Kita kan harus lihat secara negara. Iya, Pak. Kalau dari segi keadilan, membangun infrastruktur di Papua memang sesuatu yang baik. Benar. Tetapi dengan membangun di sana, nilai ekonominya ada enggak? Pasti kalau saya tinggal di Papua, saya berterima kasih. Benar. Dan jangan lupa itu harus ada maintenance fee. Benar. Maintenance dan lain-lain. Benar. Tapi kalau mau terasa betul pada ekonomi nasional, ya pantura. Ini kan begini, menetapkan, tapi karena pertimbangan politis ya keadilan bisa saja, ya Pak, masalah keadilan. Nah, tetapi begini, harus dipikirkan juga bahwa pembangunan ini kan untuk rakyat. Betul. Saya ini bulan November sengaja ke Malaysia dengan ponakan. Saya bawa pesiar mereka kebetulan mereka tinggal di luar negeri, drive sendiri. Iya. Nyetir sendiri Pak ya? Nyetir sendiri, sewa mobil Pining Malaka Kuala Lumpur 8 hari. Yang saya surprise Mas Wahyu, Mas Daniel. Biaya tol di sana Pining Malaka 485 kilometer. Bayar tolnya 170.000 lebih rupiah. Rupiah kalau dirupiahkan Pak ya? 170.000. Bandingkan Semarang yang hanya 430 atau 440, bayarnya hampir 500.000, 400 berapa ratus, 400 sekian ribu, per 40 atau 400 berapa? Hampir 500.000 ya Pak. Hampir 3 kali. Iya. Namanya BBM, itu semua standar RON 95. Di Malaysia Pak? Di Malaysia, semua tidak peduli Shell, Petronas, BP, itu semua sama. Dengan RON 95. Iya. Di sini RON 95 kebetulan saya baru isi tadi 13.900 sekian kan? Betul Pak. Hampir 2 kali lipat ya Pak. Hampir 2 kali lipat. Kalau hanya itu barangkali kita bisa bilang itu kebijakan pemerintah kali yang populis umpamanya. Iya. Tapi jangan lupa makanan murah, benar, pengobatan murah dan lain-lain. Artinya yang menjadikan Mas Wahyu, rakyat kita yang miskin membayar 2 kali lipat biaya hidup dibandingkan dengan sesama rumpun kita di Malaysia. Karena menurut saya mismanagement ekonomi. Jadi kalau ditanya dalam kondisi begini, mestinya dengan pikiran jernih mendengar masukan, Mas. Benar. Masukan dari pelaku, apa sih problem kalian? Benar. Dan kita minta tidak muluk-muluk, tolong kepastian hukum pertama. Jadi kalau kita benar jangan diganggu. Kalau ormas bisa masuk mengganggu kita. Ya dan udah. Ini apalagi kalau di tengah hutan sana kan. Nah, yang begini-begini kalau diceritakan panjang lah ya artinya. Jadi kalau tidak diatasi, apalagi dengan otonomi daerah yang bebas seperti sekarang, ya kita harus tentunya punya cara mengatasi sendiri. Tapi lama-kelamaan kan, aduh, apakah tepat? Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap-Cuap Cuan.